Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Supriyadi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen, SD Negeri 3 Teguinangun, Kecamatan Klino. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 3 Teguinangun, Kecamatan Klino. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama adalah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi, SD Negeri 3 Teguinangun, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Rangkaian acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen, 3 sambutan-sambutan, 4 acara inti diseminasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Demikian serangkaian acara pada kesempatan hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, adalah Bapak Ibu sekalian. Acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Meningkat acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Kebumen. Hadirin mohon berdiri. Bangsa
Terima kasih, hadirin disilahkan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Erowati SPDSJ selaku Kepala SD Negeri 3 Kedung Binangun. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri 3 Kedung Binangun 3, khususon untuk beliau Bapak Supriyadi selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen yang berasal dari SD Negeri 3 Kedung Binangun. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan rahmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen, salah satunya yaitu Bapak Supriyadi SPD. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan dengan tanpa halangan suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga yang tiada terkira kepada beliau Bapak Supriyadi yang telah berusaha sedemikian rupa sehingga pada hari ini bisa melaksanakan penularan atau praktik berbagi praktik baik kepada semua karyawan SD Negeri 3 Kedung Binangun mengenai budaya positif. Saya yakin panjenengan semua sudah mempunyai budaya yang positif. Dengan harapan dengan adanya penularan seperti ini, nanti budaya positif yang panjenengan semua sudah miliki nanti semakin menebal atau semakin baik. Insya Allah semua dewan guru dan karyawan itu budayanya sudah positif. Tidak ada yang mempunyai budaya negatif, tetapi alangkah baik dan alangkah mendukungnya dengan adanya program seperti ini. Saya berharap nanti untuk teman-teman yang lain segera menyusul beliau Bapak Supriyadi bisa lolos sebagai CGP angkatan yang ke-10 beliau ini dan 11 untuk beliau Pak Ahmad Saifuddin, Bu Fitriani dan Bu Muslim Ingana. Allahumma amin. Saya serahkan nanti sepenuhnya kepada beliau Bapak Supriyadi. Monggo kemampuan panjenengan tularkan atau berbagilah dengan teman di SD Negeri 3 Kedung Binangun pada khususnya, dan bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru di Dabin ataupun di tingkat kecamatan. Semoga panjenengan nanti ke depannya sukses. Kami hanya bisa mendukung dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan acara ini nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada semua dewan guru yang telah bersedia untuk mengikuti acara ini. Monggo selamat mengikuti acara ini nanti sampai akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kesalahannya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Erowati SPDSD yang telah berkenan memberikan sambutannya. Meningkat acara inti yaitu pemaparan materi di
Bapak Supriyadi SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Ibu Herawati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jodibinangun. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf dan karyawan SD Negeri 3 Jodibinangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara siang hari ini, yaitu pada kegiatan diseminasi budaya positif. Perlu saya sampaikan, dalam pendidikan guru penggerak terdapat 3 modul. Setiap modulnya di akhir ada sebuah aksi nyata atau berbagi praktik baik. Saya di sini berdiri di depan ingin berbagi kepada teman-teman semua. Bukan berarti di sini saya ingin menggurui atau bagaimana, tapi kita semuanya saling sharing dan saling berbagi. Untuk yang saya akan paparkan pada pertemuan hari ini yaitu tentang budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang sudah ditanamkan pada peserta didik maupun kita sebagai guru dan semua warga sekolah. Ya, dalam hal ini untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9, kebetulan di kelas saya itu difasilitatori oleh Bu Nur Aini Wijaya Putmanisi. Beliau Ibu Kepala Sekolah dari SD Purwosari Kabupaten Kudus. Selanjutnya bersamai dengan pengajar praktik Ibu Fresti Suryandari. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 3 Dorowati, Kecamatan Lirong, dan tak lupa Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jodibinangun yang selalu mensupport dan memberi dukungan kepada saya selaku CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jodibinangun Kabupaten Kebumen. Sebelum kita mulai, saya ada video, nanti kita simak bersama apa isi dari video tersebut. Yeah.
Dari tampilan video pendek tadi, kita sebagai seorang guru, apa yang Bapak Ibu guru rasakan setelah melihat video tersebut? Mungkin dari salah satu Bapak Ibu guru mau menyampaikan, saya persilakan. Pak Zainuddin mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya rasakan, pertama saya merasa seperti takjub, dan takjubnya itu pada anak tersebut itu sungguh sebuah berbakti kepada orang tua mungkin tadi. Nah, itu berbaktinya itu luar biasa, sangat luar biasa, berani mengambil resiko apapun asal orang tuanya itu dapat terlayani dengan baik, dan merasa iba kalau dari yang saya rasakan tersebut. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Terima kasih. Menurut apa yang saya rasakan setelah melihat video tersebut adalah saya pribadi merasa bahwa saya selaku guru kadang memberikan pembelajaran itu kurang tepat kepada siswa. Jadi semuanya itu disamakan. Apabila anak itu melanggar aturan berarti dia tidak tertib tanpa melihat apa latar belakang dari kesalahan atau kekurangan dari murid tersebut. Seharusnya kami selaku guru itu mawas diri, introspeksi diri bahwa latar belakang siswa itu tidak sama. Seperti itu. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pak Zainuddin dan Ibu Herawati. Ya, dari video yang tadi kita saksikan bersama, mungkin di awal kita melihat ada anak sekolah yang datangnya siang atau sudah terlambat, sudah waktunya pelajaran, tanpa ada pertanyaan atau konfirmasi dari guru tersebut langsung memberikan suatu sanksi atau hukuman, hingga terbiasa hari demi hari anak tersebut selalu saja terlambat. Suatu ketika seorang guru melihat anak tersebut sudah mendorong mungkin saudaranya atau orang tuanya tadi dengan menggunakan kursi roda. Nah, dari kejadian itulah sebagai seorang guru merasa bahwa yang ia lakukan selama ini masih keliru atau belum tepat. Ya, kita sebagai seorang guru, apabila ada peserta didik kita melanggar suatu aturan ataupun tata tertib sekolah, seharusnya tidak langsung memberikan suatu hukuman, akan tetapi kita konfirmasi terlebih dahulu, kita selidiki apa penyebab anak tersebut melanggar tata tertib sekolah. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama di sini ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Serta yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita sudah lakukan bersama dalam implementasi kurikulum Merdeka, terdapat profil belajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, ada 6. Yang pertama itu
mulia. Yang kedua, berwawasan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Keenam itu adalah suatu dimensi yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita supaya dapat melaksanakan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mengubah paradigma pembelajaran menurut Stephen R. Covey yaitu tentang prinsip leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini contoh miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kita beranggapan bahwa ilusi guru itu mampu mengontrol murid. Seperti kita lihat pada gambar, ada sebuah orang di depan itu dikendalikan oleh yang belakangnya. Ilusi itu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Mari Bapak Ibu kita semuanya saling sharing. Apakah teori-teori tersebut sudah tepat atau kalau kita terapkan kepada peserta didik kita? Mungkin kita sebagai guru beranggapan bahwa kita mampu mengontrol murid secara penuh, padahal siswa itu punya karakternya masing-masing, punya sifatnya masing-masing. Nah, di sini kita sebagai guru hanya memberikan dorongan dari luar, tetapi dorongan yang utama tetap dari diri siswa itu sendiri. Akan tetapi dalam hal ini kita mengubah pola atau perilaku siswa dengan nasihat-nasihat, mungkin dengan saran-saran dan sebagainya, supaya siswa jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sini ada contoh paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Salah satunya ada realitas atau teori kontrolnya itu realitas, kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi dalam stimulus respon itu menganggap bahwa setiap siswa mempunyai kebutuhan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Karena kita mempunyai murid misalkan jumlahnya 20, pasti itu juga sifatnya tidak sama, pasti berbeda-beda sesuai dengan karakternya masing-masing. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu beberapa contoh stimulus respon dan teori kontrol. Untuk kegiatan yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Dalam hal ini, disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplinben atau murid atau pengikut. Nah, dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya yang secara umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu yang mulia. Jadi di sini suatu sikap disiplin, kesimpulannya yaitu disiplin di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai, mempelajari bagaimana cara kita
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Mungkin salah satu contoh yang sering kita dapati kayak tadi kasus pertama pada video, kasus anak terlambat sekolah. Nah, mungkin kita beranggapan bahwa anak yang berangkatnya terlambat itu berarti anak yang tidak disiplin, ya. Padahal kita belum menelusuri alasan anak tersebut terlambat kenapa, ataupun misalkan melanggar aturan yang lain, apa alasannya? Apakah semua siswa sama ataupun berbeda? Pada kenyataannya setiap peserta didik memiliki hal yang berbeda, ya. Mungkin ada dua anak yang satu terlambat karena memang dia malas bangun pagi, tetapi mungkin ada satu anak lain yang terlambat karena membantu orang tua terlebih dahulu ataupun melaksanakan kegiatan aktivitas di rumahnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk yang selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu suatu nilai-nilai yang bersifat universal, atau semua orang menganggap bahwa nilai-nilai itu bersikap baik atau patut untuk dilakukan. Contoh dari nilai-nilai kebajikan ada profil belajar Pancasila, seperti yang di awal kita tadi sudah lihat bersama tentang dimensi profil belajar Pancasila ada 6, itu masuk pada nilai-nilai kebajikan. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun nilai-nilai kebijakan lain menurut beberapa organisasi yang saya ambil ada 2. Ada dari IBO Primary Years Program atau PYP. Di sini nilai-nilai kebajikannya antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga dari keterampilan hidup atau life skill. Contohnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu nilai yang harus kita gali, kita terapkan, dan kita membawa peserta didik kita supaya mampu melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini universal. Karena kita menerapkan kurikulum merdeka, kita menggali nilai-nilai kebajikannya. Contohnya ada yang merupakan dimensi profil belajar Pancasila, ya, ada 6 nilai kebajikan. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat, poin yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Menurut William Geiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia, mungkin kita memiliki indikatornya, setiap orang berbeda-beda. Saya ambil contoh, misalkan pada poin kesenangan. Di sini kesenangan untuk masing-masing orang itu tidak sama. Misalkan ada anak si A senang ketika mendapat hadiah. Misalkan anak si B senang apabila
mendapatkan nilai bagus. Nah, masing-masing memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, tetapi akan pada umumnya dikelompokkan itu merupakan suatu nilai kesenangan. Untuk poin kelima yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ya, dalam motivasi perilaku manusia di sini ada unsur motivasi eksternal atau yang berasal dari luar diri kita, dan motivasi internal. Contoh motivasi yang eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya berangkat pagi supaya tidak terlambat, tidak mendapatkan hukuman. Nah, itu masih ada perasaan bahwa saya berangkat pagi alasannya supaya tidak mendapat hukuman. Contoh lain, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ada anak yang mampu mengerjakan soal dengan cepat dan waktunya cepat, mendapat hadiah oleh bapak ibu gurunya. Itu membuat motivasi diri siswa semangat untuk belajar, tetapi hal itu masih didorong dengan motivasi dari luar atau eksternal. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi internal yang berasal dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang merupakan nilai kebajikan universal, keyakinan yang nantinya bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di sini itu nanti kita belajarnya bertahap mulai dari misalnya contoh membuat kesepakatan kelas, nanti dipercayai oleh semua anggota kelas, disepakati, dan jika ada siswa yang melanggar itu siswa juga dengan sadar diri bahwa dia telah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Di sini ada dua poin. Yang pertama adalah tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis dan menimbulkan rasa sakit. Nah, mungkin di sini hukuman itu bisa berimbas akan selalu dikenang oleh siswa, tetapi di sini dikenangnya pada nilai negatifnya. Karena tanpa sebuah kesepakatan bersama, ternyata ada siswa yang tiba-tiba mendapatkan hukuman. Sedangkan untuk penghargaan di sini menghilangkan motivasi dari dalam, tidak efektif untuk perilaku anak, dan dapat juga merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta dapat mematikan kreativitas menghukum. Nah, di sini penghargaan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Mungkin di sisi positifnya kita niatnya biar anak semangat, biar anak rajin belajar, tetapi untuk sisi negatifnya anak itu jika sudah termotivasi karena penghargaan atau sebuah hadiah, kalau tidak ada hadiahnya mungkin semangat belajarnya menurun lagi. Selanjutnya untuk poin yang keenam, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai seorang guru memiliki beberapa posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum. Nah, di sini guru itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pemantau, menggunakan sanksi atau konsekuensi, menggunakan catatan atau data sebagai bukti perilaku seseorang. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah, menggunakan kata-kata yang lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan yang selanjutnya, posisi teman. Di sini berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid akan bertindak atau bergantung pada guru tertentu. Cara pendekatannya mungkin lebih dekat seperti seorang teman. Dan yang kelima, posisi yang kelima yaitu sebagai seorang manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol di sini yang paling efektif dan ideal untuk diterapkan oleh seorang guru yaitu sebagai manajer. Jadi bukan kita sebagai guru harus selalu menghukum atau memantau dan sebagainya, tetapi posisi kontrol ada 5 yang paling ideal atau yang paling efektif
positif kita sebagai seorang guru yaitu mengambil posisi sebagai seorang manajer. Manajer di sini bukan berarti mengurus seperti sebuah manajer perusahaan, tapi kita bisa memanajer diri sendiri, murid kita di kelas maupun murid kita di satu sekolah. Poin yang ketujuh yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran ataupun di awal semester. Mungkin Bu di kelas 1 Bu Musti sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah, ya. Beberapa kelas kita sudah terapkan suatu kesepakatan kelas ya. Di sini keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Tetapi kalau kesepakatan kelas dibuat bersama, nanti kalau sudah terbiasa akan menjadi suatu keyakinan bahwa keyakinan itu sifatnya universal, suatu nilai kebijakan yang semua orang menganggap bahwa itu adalah hal yang baik. Contoh misalnya ada rasa tanggung jawab, rasa saling menghargai orang lain. Setiap orang menganggap hal itu nilai-nilai yang baik untuk dilakukan. Di sini keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat bersama warga kelas lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Jadi tidak memprioritaskan misalkan ada siswa kita yang berasal dari suku lain ataupun agama yang berbeda, semuanya diikutkan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak berupa pernyataan universal disusun dalam kalimat positif dan dapat diterapkan sesuai kondisi lingkungan. Sehingga keyakinan kelas disusun melalui curah pendapat yang diikuti oleh seluruh warga kelas. Di sini prosedur membuat keyakinan kelas bisa yang pertama itu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nanti mencatat semua masukan-masukan dari murid ataupun warga sekolah. Selanjutnya kalau sudah dapat catatan peraturan atau kesepakatan yang ditulis siswa, nanti dibuat dalam bentuk kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berkelahi. Nah, kata jangan itu masih mengandung kalimat negatif. Kita membuat kita ubah menjadi suatu kalimat positif. Kata jangannya dibuang. Misalkan hargai orang lain atau menjaga kerukunan. Dengan kata itu sama halnya tidak boleh berkelahi. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Untuk poin yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya yaitu adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Contoh di sini kemarin saya mempraktekkan pelaksanaan restitusi segitiga restitusi bersama siswa kelas 2.
videonya jangan terlalu malam ya. Ya, sekarang kesepakatan kelas apa yang akan dilakukan? Ya, sekarang ini sudah tahu kita sebagai ini sebagai siswa kelas dan Pak Guru sebagai salah guru mempunyai kesepakatan bahwa kita saling harus mempunyai rasa tanggung jawab. Dengan begitu kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Sekarang ini sudah tahu kesepakatan kelas yang sudah digunakan, solusi apa yang harus naik lakukan? Tapi kan belum ada konsepnya harus bagaimana? Video pendek tadi itu suatu praktek saya melakukan segitiga diskusi terhadap siswa saya. Di sini ketika ada siswa misalkan tidak mengerjakan tugas, kita itu memberikan pertanyaan dulu, apa alasan kenapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Contohnya misalkan anak tersebut karena semalam tidak tidur lebih awal atau berbeda, jadi anak tersebut merasa di kelas mengantuk. Akhirnya ketika waktunya mengerjakan tugas, anak tersebut membiarkan tugas itu. Nah, dari penerapan segitiga institusi, kita yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menanyakan bahwa apakah hal itu sudah baik atau belum. Nanti siswa akan menggali bahwa hal-hal yang anak itu kerjakan jika belum baik, maka anak akan memahami bahwa itu bukan tindakan terpuji atau tidak baik. Selanjutnya menanyakan menanyakan kesalahan kepada siswa. Apa kesalahan apa yang mereka sudah langgar? Misalkan tadi tidak mengumpulkan tugas, berarti anak tersebut belum memiliki sikap tanggung jawab. Nah, dari hal itu kita harus menggali dan memotivasi siswa supaya siswa memiliki rasa tanggung jawab. Kalau anak sudah memiliki tanggung jawab, misalkan dia tidak mengerjakan tugas, dia pasti akan segera menyusul mengerjakan tugas dan mengumpulkan seperti teman-teman lainnya. Untuk kasus yang kedua, yaitu di sini bisa ada cuplikan video pendek seperti tadi. Waktu pembelajaran di kelas, Anissa melakukan perbedaan ini sehingga Pak Guru ambil secara kenapa ini. Tapi mana maksudnya lagi? Apakah benar lagi? Ya, apakah pertimbangan itu membuat Anissa menjadi senang mengenai anaknya? Ya, tidak, itu bukan hal yang baik ya. Hal itu bisa menyakiti orang lain, baik itu perasaannya maupun
melaksanakan hal yang salah, tetapi di sini kita stabilkan biar anak itu lebih merasa bahwa oh iya pasti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini bukan berarti kita mendukung bahwa itu tindakan salah adalah tetap dilaksanakan, tetapi nanti kita laksanakan tindakan yang kedua yaitu validitas kebutuhan. Contohnya dengan pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah di sini ketika tindakan validasi kebutuhan kita menanyakan alasan anak itu melakukan suatu tindakan tersebut. Misalkan karena kenapa dia itu menjadi temannya ataupun mengganggu temannya. Dan tahap ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Di sini contohnya yaitu dengan kata-kata nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah di sini kita menanyakan kembali kepada siswa kita bahwa keyakinan kelas kita yang sudah dibuat itu apa yang mereka langgar. Nah ketika siswa sudah merasa itu melanggar keyakinan kelas, nanti anak tersebut juga akan mencari solusi untuk masalah yang sudah dihadapinya. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki suatu hubungan. Mungkin ada siswa yang berkelahi, jadi bisa baikkan kembali. Yang ketiga menawarkan atau bukan suatu paksaan, tetapi menawarkan kepada siswa. Yang ketiga institusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa itu menggali apa yang ia laksanakan, kenapa dia itu misalkan dipanggil oleh gurunya ke kantor, ada perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini lebih mengarah kita tidak menghukum secara fisik, tetapi dengan ucapan atau nasihat sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahannya. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada suatu solusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi, kita fokusnya menyelesaikan masalah tersebut, solusinya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu tentang restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa yang telah melanggar peraturan atau kesalahan nanti ketika sudah dilaksanakan segitiga restitusi, nanti anak itu dikembalikan kepada kelompoknya. Artinya anak itu sama halnya dengan teman-teman yang lainnya yang tidak melanggar aturan. Hal ini bertujuan supaya anak itu tidak merasa dipojokkan atau disalahkan sendiri. Ya, mungkin itu dari paparan yang saya sampaikan dalam acara diseminasi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya tentang refleksi, mungkin nanti ada salah satu perwakilan dari Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan apa pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini, ataupun apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif ini. Dan pertanyaan yang ketiga ada, menurut Anda setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan Anda laksanakan di sekolah? Ada 3 pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan 1 orang guru. Saya persilakan. Mesti mungkin kalau ini mau Bu. Mesin Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami akan mencoba menanggapi pertanyaan nomor 1. Maaf, menjawab pertanyaan nomor 1, pengalaman baru yang saya dapatkan setelah
mengikuti di CPSI ini banyak hal, terutama yang baru saja saya mendengar tadi ada segitiga restitusi. Kalau saya mendengar restitusi itu biasanya pengembalian dari suatu pinjaman. Nah, ternyata di sini segitiga restitusi ini sungguh luar biasa ketika kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Nah, dari paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Supriyadi SPD, ada beberapa hal kaitannya dengan segitiga restitusi tadi, yaitu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, ini yang dapat kami serap. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Siti Ngana. Mungkin ada salah satu tanggapan lagi dari Bapak Ibu Guru. Pak saya mungkin tanggapan sekali lagi. Terima kasih. Ada satu pembelajaran tadi yang saya dapatkan. Ya. Sebelumnya terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Supriyadi yang telah memaparkan dan ya, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Supriyadi yang telah menyampaikan diseminasinya tadi dengan sangat jelas kepada kita semua. Untuk saya pribadi tadi saya mendapatkan ilmu yang baru dan akan saya terapkan itu dalam hal kesepakatan kelas. Saya akui di kesepakatan kelas yang saya susun bersama anak-anak di kelas 5 itu masih menggunakan kalimat negatif. Ya, nah mungkin rencananya akan saya ubah menjadi kalimat yang positif sesuai tadi yang sudah Bapak sampaikan pada materi pada hari ini. Ya, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Ya, terima kasih dari Bapak Ibu Guru semua yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Saya sebagai CGP Angkatan 9 mengucapkan banyak terima kasih karena sudah Bapak Ibu Guru semua sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan hari ini. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Kami sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Supriyadi SPD yang telah memberikan banyak pengalaman kepada kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 kegiatan budaya positif yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran kritik yang membangun dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.